Shalom, saudara-saudari terkasih. Kita akan lanjutkan tentang pujian dari mempelai pria, tentang kecantikan mempelai wanita. Nah, kita masuk di ayat Kidung Agung 4, ayat yang keempat. Nah, ini agak menarik untuk direnungkan, saudaraku, karena kalau di ayat-ayat sebelumnya dibahas giginya, yang seperti apa, kemudian bibir, mulutnya, pipinya seperti apa. Sekarang kita lihat apa yang dipuji oleh mempelai pria tentang kecantikan dari kekasihnya. Dikatakan lehermu seperti menara Daud. Nah, ini bicara leher, saudaraku ya. Leher seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. Nah, kalau sudah bicara tentang senjata dan sebagainya, ini kok dihubungkan dengan pujian kecantikan ini kan agak kurang romantis ya. Bayangkan, saudaraku, mempelai pria memuji akan pengantinnya dengan berkata, lehermu seperti menara Daud, masih oke ya. Tapi kalau dilanjutkan dengan dibangun untuk menyimpan senjata, nah terus cantiknya itu di mana? Itu ya. Ini adalah kitab rohani, saudaraku. Ya, jadi ada makna rohani di balik akan kalimat-kalimat dalam ayat firman Tuhan ini. Dilanjutkan 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Saudara tangkap akan makna rohani. Bahwa mempelai wanita yang cantik itu di mata dari mempelai pria itu sebetulnya yang seperti apa. Ketika sampai pujiannya sampai kepada leher, dibandingkanlah leher dari kekasihnya itu seperti menara Daud. Nah, saya ingin menafsirkan secara alegoris, saudaraku. Leher itu adalah penghubung antara kepala dan tubuh, betul ya? Jadi antara kepala gereja siapa, saudaraku? Kristus, ya, mempelai pria itu adalah Kristus. Kita adalah tubuhnya. Nah, penghubung dari tubuh dan kepala itu adalah leher. Dan ada syaraf-syaraf yang menghubungkan perintah dari otak ini ke seluruh tubuh melalui leher. Paham ya, saudaraku ya, nangkap ya maknanya. Kira-kira saudara sudah mulai mengerti kenapa kok pujian dari mempelai pria terhadap kekasihnya itu digambarkan lehermu seperti menara Daud. Jadi saudaraku, leher ini gambaran dari kehidupan doa. Kehidupan doa yang menghubungkan antara tubuh dengan kepala. Antara gereja Tuhan, umat tebusan, mempelai wanita dengan mempelai pria. Sebab kepala dari gereja Tuhan itu adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Nah, apa yang menjadi kehendak, pikiran, kemauan dari sang kepala ini disampaikan itu harus melalui leher, saudaraku, sehingga tubuh ini menerima perintah dari yang di atas. Ada syaraf-syaraf yang memerintahkan tubuh ini untuk bekerja sesuai dengan kemauan kepala. Dan itulah yang membuat mempelai wanita ini cantik, yaitu ketika lehernya kokoh, kehidupan doanya kuat. Digambarkan seperti menara Daud. Nah, makanya tadi saya katakan, oh kok enggak romantis ya, dibangun untuk menyimpan senjata. Karena memang, saudaraku, menara Daud itu sekaligus gudang untuk menyimpan senjata. Senjata perang dari umat Israel itu harafiah, saudaraku. Tapi kenapa itu diambil? Diambil sebagai penggambaran pujian mempelai pria kepada mempelai wanitanya. Nah, saudaraku, di sini kita tahu bahwa kehidupan doa dari umat Tuhan sesungguhnya itulah
senjata, tempat di mana kita mengambil senjata-senjata rohani. Kalau dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 dan seterusnya, itu dikatakan bahwa kenakanlah selengkap senjata Allah, supaya kita dapat memberi perlawanan pada hari yang jahat ini dan tetap berdiri pada akhirnya. Menang. Nah, dikatakan itu selengkap senjata Allah itu ada di mana? Ada di kehidupan doa. Jadi itu adalah ketika kita begini saudaraku, ketika kita berdoa, sungguh-sungguh berdoa, masuk dalam hadiratnya, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan selengkap senjata yang Dia siapkan, yang Dia sediakan bagi gerejanya. 1000 perisai tergantung padanya. Nah, perisai iman, saudaraku. Jadi kalau saudara merindukan iman yang kokoh, kuat, dan tidak bisa diterobos oleh panah api si jahat, saudara, kita harus punya kehidupan doa yang kuat, yang kokoh, yang solid. Paham ya, saudaraku ya? Jadi doa itu membangkitkan iman yang teguh, saudaraku. Setelah itu dikatakan dan gada para pahlawan semuanya. Ya, ini mewakili akan selengkap senjata Allah yang digambarkan di dalam Efesus pasal yang ke-6 itu. Jadi sekali lagi saya akan ulangi apa yang sudah saya sampaikan ini. Kecantikan dari mempelai wanita itu ketika tiba pada leher, pada apa yang dikatakan oleh mempelai pria, lehermu, itu adalah kehidupan doa, saudaraku. Jadi gereja yang berdoa, umat Tuhan yang memiliki kehidupan doa yang kuat, itu cantik di mata mempelai pria. Bagaimana, saudaraku? Mari kita mempercantik diri kita. Kalau kemarin kita belajar bahwa gigi, kalau kita makan firman, kita mengunyahnya itu dengan gigi-gigi yang utuh, yang seimbang, yang rata, yang kiri kanan, begitu ya. Sudah dibahas. Kemudian bibir itu ekspresi lewat perkataan kita yang harus penuh dengan kasih karunia seperti pitakermisi, anugerah. Dan kemudian ekspresinya itu juga pipi ya, dikatakan seperti itu. Kalau gigi untuk menerima firman, ini untuk menyampaikan firman. Nah, kemudian bagaimana dengan selengkap senjata di dalam peperangan rohani? Kita ambil dari kehidupan doa. Lehermu seperti menara Daud dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Tuhan Yesus memberkati.